dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang ekuitas mata kuliah akuntansi menengah 2. Yang akan dibahas pertama pengertian ekuitas, yang kedua penerbitan saham, yang ketiga biaya perolehan penerbitan saham, yang keempat pembelian kembali saham atau saham treasury, yang kelima saham preferen, yang keenam kebijakan dividen, dan yang ketujuh penyajian ekuitas. Yang pertama pengertian ekuitas. Ekuitas adalah sisa aset setelah dikurangi dengan semua liabilitas perusahaan atau dapat dikatakan bahwa ekuitas sama dengan aset neto. Ekuitas sering diklasifikasikan sebagai modal saham, premi saham, laba ditahan, saham treasury atau kepentingan non-pengendali dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, penerbitan saham. Penerbitan saham akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, akuntansi untuk saham bernilai nominal. Yang kedua, akuntansi untuk saham tanpa nilai nominal. Yang ketiga, akuntansi untuk saham bersamaan dengan sekuritas lain atau penjualan lump sum. Yang keempat, akuntansi untuk saham dalam transaksi non-kas. Dan yang terakhir kelima, akuntansi untuk biaya perolehan penerbitan saham. Kita masih membahas tentang penerbitan saham, yaitu saham bernilai nominal. Nilai nominal saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar saham. Akun saham preferen atau saham biasa mencerminkan nilai nominal dari saham yang diterbitkan perusahaan. Perusahaan mengkredit akun ini pada saat penerbitan saham. Sedangkan akun premi saham merupakan kelebihan pembayaran dari pemegang saham di atas nilai nominal saham. Berikut contoh transaksi beserta jurnalnya. PT Angkasa menerbitkan 1000 lembar saham dengan nominal 10.000 dan nilai wajar senilai 15.000 per lembar. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah kas di debit senilai 15 juta, modal saham biasa dikredit senilai 10 juta, premi saham biasa dikredit senilai 5 juta. Kas senilai 15 juta berasal dari 1000 lembar yang dikalikan dengan 15.000 per lembar. Modal saham biasa senilai 10 juta berasal dari 1000 lembar saham yang dikalikan dengan nominal 10.000. Kita masih membahas tentang penerbitan saham, yaitu saham tanpa nilai nominal. Alasan diterbitkannya saham tanpa nilai nominal, yang pertama, menghindari liabilitas kontingensi yang kemungkinan terjadi jika perusahaan menerbitkan saham dengan nominal dengan diskonto. Yang kedua, jika saham diterbitkan tanpa nilai nominal, maka tidak ada masalah untuk menentukan nilai wajar saham. Hal ini terutama menguntungkan pada penerbitan saham untuk item properti seperti aset tetap atau aset tak berwujud. Berikut contoh transaksi beserta jurnalnya. PT Maju Terus menerbitkan 5.000 saham secara tunai dengan harga 10.000 per lembar. Kas di debit senilai 50 juta, modal saham biasa dikredit senilai 50 juta. Jika PT Maju Terus menerbitkan 5.000 lembar saham lagi dengan harga 11.000, maka kas di debit 55 juta, modal saham biasa dikredit senilai 55 juta. Penerbitan saham bersamaan dengan sekuritas lain atau penjualan lump sum. Metode proporsional. Jika nilai wajar untuk menentukan nilai relatif setiap kelas saham tersedia, maka perusahaan mengalokasikannya dengan proporsional. Contoh, PT Antik menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 dan nilai wajar 20.000 per lembar serta 1000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10.000 dan nilai wajar 12.000 per lembar seharga lump sum dengan harga 30 juta. Jadi nilai wajar saham biasanya 1000 dikali 20.000 sama dengan 20 juta. Nilai wajar saham preferen 1000 dikali 12.000 sama dengan 12 juta. Total nilai wajarnya yaitu 32 juta.
Metode inkremental. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari semua jenis sekuritasnya, maka dapat menggunakan metode inkremental. Metode menggunakan nilai wajar sekuritas yang diketahui sebagai dasar, lalu mengalokasikan sisa lump sum ke kelas sekuritas yang tidak diketahui nilai wajarnya. Yang ketiga, biaya perolehan penerbitan saham. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menerbitkan saham seperti biaya underwriting, biaya cetak, dan pajak diperlukan sebagai pengurangan premi saham. Biaya-biaya tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional karena tidak ada hubungannya dengan penjualannya. Yang keempat, pembelian saham. Adapun tujuannya, yang pertama meningkatkan laba per lembar saham dan tingkat pengembalian modal atau return on equity. Yang kedua, membagikan saham sebagai kompensasi bagi karyawan atau untuk memenuhi persyaratan merger atau ekuisi bisnis. Yang ketiga, mengurangi jumlah pemegang saham dan atau meningkatkan kembali perusahaan. Yang keempat, menstabilkan atau bahkan meningkatkan harga saham karena pembelian saham akan meningkat permintaannya. Dua metode dalam pembelian kembali saham. Yang pertama, metode biaya perolehan atau lebih banyak digunakan. Yang kedua, metode nilai nominal atau nilai ditetapkan. Dalam praktik, biasanya perusahaan menggunakan metode biaya perolehan. Pada metode ini, menerbitkan kembali saham dicatat dengan mengkreditkan akun saham treasury sebesar nilai saham treasury pada saat dibeli. Agar lebih jelas, berikut ini diberikan contoh penggunaan metode biaya perolehan. PT Samudra mengeluarkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominal 1.500 dan harga 15.000 per lembar. PT Samudra memiliki laba ditahan sejumlah 450 juta. Kas di debit senilai 150 juta. Modal saham biasa dikredit senilai 15 juta dan premi saham biasa dikredit senilai 135 juta. Bagian modal pada laporan posisi keuangan 31 Desember setelah penerbitan saham menjadi ekuitas terdiri dari modal saham biasa senilai 1.500 dikalikan nilai nominal 10.000 lembar sama dengan 15 juta. Premi saham biasa senilai 135 juta, laba ditahan senilai 450 juta dan total ekuitasnya adalah 600 juta. Biaya perolehan saham treasury tersebut mengurangi total dari modal saham biasa, premi saham biasa, dan laba ditahan, atau dapat juga dikatakan mengurangi ekuitas. Dalam laporan posisi keuangan di atas, jumlah saham yang diterbitkan tetap yaitu 10.000 lembar, sedangkan jumlah saham yang beredar berkurang menjadi 9.000 lembar karena dibeli kembali oleh PT Samudra sebanyak 1.000 lembar. Ekuitas terdiri dari modal saham biasa senilai 1.500 dikalikan nilai nominal 10.000 lembar sejumlah 15 juta. Premi saham biasa senilai 135 juta, laba ditahan senilai 450 juta dikurangi biaya perolehan saham treasury 1.000 lembar senilai 16.500.000 dan total ekuitasnya adalah 583.500.000. Masih membahas materi pembelian kembali saham, yaitu penjualan saham treasury. Ketika perusahaan menjual saham treasury, pencatatan penjualan tersebut tergantung pada harganya. Jika harga jual saham treasury sama besarnya dengan nilai perolehannya, maka perusahaan mencatat penjualan saham dengan mendebit kas dan mengkredit saham treasury. Apabila harga jual saham treasury tidak sama dengan biaya perolehannya, baik lebih tinggi maupun lebih rendah, maka penjualan tersebut meningkatkan aset dan ekuitas perusahaan. Penjualan saham treasury di atas biaya perolehan. Jika penjualan saham treasury di atas biaya perolehannya, maka perusahaan mengkredit selisihnya ke akun premi saham treasury.
Contohnya melanjutkan sebelumnya, di mana PT Samudra membeli kembali 1000 lembar sahamnya seharga 16.500 per lembar pada tanggal 12 Januari. Sekarang PT Samudra menjual 100 lembar saham treasury tersebut pada tanggal 5 Maret seharga 22.500 per lembar. Kas di debit senilai 2.250.000. Saham treasury dikredit sebesar 1.650.000 dan premi saham treasury dikredit sebesar 600.000. Mengapa PT Samudra tidak mengkredit 600.000 di atas sebagai laba penjualan saham treasury? Karena laba atau rugi hanya boleh diakui dari transaksi penjualan aset, dan saham treasury bukanlah aset. Selain itu, laba atau rugi dari transaksi saham dengan pemegang saham tidak boleh diakui. Dengan demikian, premi tidak boleh dilaporkan dalam laporan laba rugi, tetapi dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Penjualan saham treasury di bawah biaya perolehan. Jika penjualan saham treasury di bawah biaya perolehannya, maka perusahaan mendebit selisihnya ke akun premi saham treasury. Melanjutkan contoh sebelumnya, di mana PT Samudra membeli kembali 1000 lembar sahamnya seharga 16.500 per lembar pada tanggal 12 Januari. Sekarang PT Samudra menjual 100 lembar saham treasury tersebut pada tanggal 24 Maret seharga 12.000 per lembar. Kas di debit senilai 1.200.000. Premi saham treasury di debit senilai 450.000 dan saham treasury dikredit sebesar 1.650.000. Dari contoh penjualan saham treasury di samping dan di bawah biaya perolehannya dapat dilihat bahwa yang pertama, PT Samudra mengkredit saham treasury sebesar biaya perolehan. Yang kedua, PT Samudra menggunakan premi saham treasury untuk mencatat selisih antara biaya perolehan dan harga jual saham treasury. Dan yang ketiga, kedua jurnal di atas tidak mempengaruhi akun modal saham biasa. Saldo premi saham treasury setelah transaksi penjualan saham treasury di atas dan di bawah biaya perolehannya tersebut adalah: premi saham treasury tanggal 24 Maret 450.000, tanggal 5 Maret 600.000, kemudian dikurangi menjadi saldonya senilai 150.000. Setelah mengeliminasi saldo kredit premi saham treasury, PT Samudra mendebit sisa selisih lebih biaya perolehan atas harga jual pada transaksi saham selanjutnya ke akun laba ditahan. Melanjutkan contoh sebelumnya, di mana PT Samudra membeli kembali 1000 lembar sahamnya seharga 16.500 per lembar pada tanggal 12 Januari. Sekarang PT Samudra menjual 100 lembar saham treasury tersebut pada tanggal 9 April seharga 12.000 per lembar. PT Samudra mendebit akun premi saham treasury sebesar 150.000 untuk mengeliminasi saldo kredit premi saham treasury. Lalu PT Samudra mendebit sisa selisih lebih biaya perolehan atas harga jual transaksi tanggal 9 April ke akun laba ditahan. Kas di debit senilai 1.200.000, premi saham treasury di debit senilai 150.000 dan laba ditahan di debit senilai 300.000, kemudian saham treasury dikredit senilai 1.650.000. Penghentian peredaran saham treasury. Direksi dapat menyetujui penghentian saham treasury yang mengakibatkan pengurangan jumlah saham beredar. Saham treasury yang sudah dihentikan peredarannya berstatus sebagai saham yang tidak beredar. Jurnal untuk mencatat penghentian peredaran saham treasury mirip dengan jurnal untuk mencatat penjualan saham treasury. Hanya saja perusahaan mendebit akun-akun ekuitas yang berkaitan dengan saham yang dihentikan peredarannya tersebut. Misalnya, jika pada awalnya saham biasa dijual sebesar nilai nominal,
Maka pada saat penghentian peredaran saham treasury, perusahaan mendebit modal saham biasa. Jika pada awalnya saham biasa dijual di atas nilai nominalnya, perusahaan mendebit modal saham biasa dan premi saham biasa. Kali ini kita akan membahas saham preferen. Saham preferen merupakan jenis saham kelas khusus yang memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur ini yang sering dikaitkan dengan saham preferen antara lain: yang pertama, saham preferen kumulatif. Apabila perusahaan gagal atau tidak bisa membayar dividen pada tahun tertentu, maka dilakukan di tahun berikutnya sebelum dividen dibayarkan pada para pemegang saham biasa. Yang kedua, saham preferen partisipasi. Pemegang saham preferen partisipasi dapat pula memiliki hak menerima kembali senilai harga pembelian saham dan porsi prorata atas setiap kelebihan pembayaran yang diterima pemegang saham biasa, dan juga dividen tambahan apabila jumlah dividen yang diterima pemegang saham biasanya melampaui jumlah tertentu per lembar saham. Yang ketiga, saham preferen konvertibel. Pemilik saham berhak menukar saham preferen menjadi saham biasa sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan. Yang keempat, saham preferen callable. Perusahaan berhak menebus saham preferen yang beredar pada waktu tertentu di masa datang dan pada tingkat harga yang telah ditetapkan. Yang kelima, saham preferen redeemable. Pada saham preferen redeemable terdapat periode penebusan wajib atau fitur penebusan saham yang tidak dapat dikendalikan pihak perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Untuk contoh pelaporan saham preferen akan dijelaskan oleh teman saya. Ini, berikut contoh pelaporan saham preferen. PT Atlantik menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp1.000 dan harga Rp1.200 per lembar. PT Atlantik mencatat transaksi tersebut. Ini jurnalnya. Kas 12 juta didebit pada modal saham preferen 10 juta dan premi saham preferen 2 juta dikredit. Kas 12 juta didapat dari mana? Dari 1.200 dikali dengan 10.000 lembar saham preferen. Dan modal saham preferen didapat dari mana? Dari menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000. Jadi 10.000 dikali 1.000 hasilnya 10 juta. Premi saham 2 juta didapat dari selisih dari kas dengan modalnya tadi. Selisihnya tadi 12 juta dengan 10 juta, hasilnya 2 juta. Kebijakan dividen, yaitu menentukan jumlah dividen yang dibayarkan dengan tepat, merupakan pengambilan keputusan manajemen keuangan yang cukup sulit. Perusahaan enggan untuk mengurangi atau menghapus dividen karena takut jika pasar saham akan bereaksi negatif. Oleh karena itu, sekali perusahaan membayar dividen kas, maka mereka akan berusaha keras untuk terus melakukannya. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan dikarenakan sebagai berikut. Nih, yang pertama, untuk memberikan perlindungan tambahan jika perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, laba sebesar biaya perolehan saham treasury yang dibeli tidak boleh dibagikan dalam bentuk dividen. Yang ketiga, untuk biaya ekspansi atau menginvestasikan kembali laba yang diperoleh. Yang keempat, supaya pembayaran dividen tetap lancar dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba di tahun
yang kurang besar keuntungannya atau bahkan mengalami kerugian. Nih, pembagian dividen. Dalam pembagian dividen, selain kondisi perekonomian, perusahaan harus memperhatikan likuiditasnya. Contohnya, dalam situasi yang ekstrem, kita lihat laporan posisi keuangannya. Aset tetap berada di debit 500 juta, modal saham 400 juta, dan laba ditahan 100 juta berada di kredit dengan total 500 juta. Nih, balance ya antara debit dan kredit. Laporan posisi keuangan di atas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki saldo kredit laba ditahan, sehingga perusahaan mengumumkan dividen sebesar 100 juta. Akan tetapi, karena semua aset perusahaan berupa aset tetap digunakan dalam operasi, maka pembayaran dividen kas mengharuskan perusahaan menjual asetnya tetapnya, menjual aset tetapnya atau melakukan pinjaman. Hal ini menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan rendah. Karena dia harus menjual asetnya, menjual aset tetapnya atau melakukan pinjaman. Karena dia ini posisi perusahaan ini posisi lagi mau bangkrut, lagi krisis ekstrim. Makanya dia menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan yang rendah. Setelah dijelaskan tentang pembagian dividen, ada beberapa jenis dividen, yaitu yang pertama, dividen kas. Pengumuman dividen kas merupakan liabilitas jangka pendek karena dividen kas harus dilakukan segera mungkin. Yang kedua, dividen properti. Dividen properti adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset perusahaan selain kas. Dan yang ketiga, dividen likuidasi. Dividen yang didasarkan selain pada laba ditahan. Bagi pemegang saham, angsuran pembagian kekayaan perusahaan tersebut mengurangi nilai investasi sahamnya. Yang keempat, dividen saham. Dalam pencatatan dividen saham, perusahaan harus mentransfer nilai wajar saham yang diterbitkan atau nilai wajar pada saat pengumuman dividen dari laba ditahan ke modal saham dan premi saham. Yang kelima, stock split. Jika perusahaan tidak membagi dividen selama beberapa tahun dan mengakumulasinya pada saldo laba ditahan, maka harga pasar saham yang beredar akan meningkat. Semakin tinggi harga pasar saham, maka semakin berkurang investor yang membeli saham perusahaan tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas tentang penyajian ekuitas, laporan posisi keuangan. Ilustrasi berikut ini menampilkan penyajian bagian ekuitas dari laporan keuangan dari PT Bima Sakti. PT Bima Sakti ekuitas 31 Desember. Modal saham Prevener dengan nilai nominal 1.000 dan kumulatif sebesar 7%. 100.000 lembar saham diotorisasi, 30.000 lembar saham diterbitkan dan beredar senilai 30 juta. Modal saham biasa tanpa nilai nominal, harga ditetapkan 100 per lembar. 500.000 lembar saham diotorisasi, 400.000 lembar saham diterbitkan senilai 40 juta. Dividen saham biasa dibagikan senilai 2 juta dan total laba ditahan senilai 72 juta. Premi saham preference senilai 1.500.000 ditambah dengan premi saham biasa senilai 8.400.000, totalnya 9.900.000. Laba ditahan senilai 43.600.000 dikurangi saham treasury 2.000 lembar saham biasa senilai 1.900.000 dan dikurangi akumulasi rugi komprehensif lain senilai 3.600.000, total ekuitasnya sebesar 120 juta. Laporan perubahan ekuitas. Perusahaan juga harus menyajikan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas meliputi yang pertama, total laba komprehensif yang disajikan secara terpisah antara jumlah total yang didistribusikan ke pemilik entitas, induk, dan kepentingan non-pengendalian.
Yang kedua, pengaruh dari aplikasi retrospektif untuk setiap komponen ekuitas. Dan yang ketiga, rekonsiliasi antara nilai buku setiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode. Berikut ilustrasi penyajian perubahan ekuitas dari PT Bintang Pari. Di sini terdapat modal saham dengan jumlah senilai 800 juta, laba ditahan dengan jumlah 170 juta. Keuntungan perubahan nilai investasi ekuitas tidak untuk diperdagangkan sejumlah 33 juta, keuntungan revaluasi aset tetap sejumlah 23 juta, dan keseluruhan total sebesar 1.026 juta. Untuk nilai nominal saldo penerbitan saham, total laba, nilai dividen, dan saldo akhir bisa dilihat di layar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.